Dikisahkan, ada seorang daiyah sedang memberikan kajian di masjid yang besar. Saat itu, dia sedang memberikan kajian tentang keutamaan bersedekah, bahwa sedekah dapat menghilangkan segala macam keburukan. Ternyata kajiannya sangat berkesan bagi para hadirin kala itu. Itu semua karena niat yang tulus dan hati yang ikhlas dari sang daiyah. Setelah kajian selesai, semua yang hadir di dalam majelis memberikan barang-barang berharga yang menempel pada diri mereka, seperti perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Lalu sampai salah seorang ibu berdiri dan memberikan sebuah kalung emas yang sangat mahal harganya, yang mana di setiap bagiannya terdapat permata yang sangat banyak dan juga mahal. Sang daiyah pun menolak untuk menerimanya, tetapi sang ibu bersikeras agar dapat menyedekahkannya, seraya berkata, "Aku tahu kalung ini sangatlah mahal, tetapi aku ingin menyedekahkannya di jalan Allah." Karena paksaan dari sang ibu, akhirnya daiyah itu pun mengambilnya, lalu membawa semua yang telah terkumpul ke toko perhiasan itu untuk dijual lalu disedekahkan. Pada saat dia menjual kalung emas itu, sang pemilik toko berkata padanya, "Aku harus melepas permata-permata ini agar aku bisa ambil bagian emasnya saja." Setelah si pemilik toko selesai melepas permata dari kalungnya, ia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata di dalam kalung itu terdapat rambut dan potongan kuku. Saat sang daiyah melihatnya, ia paham bahwa di balik itu semua ada kekuatan sihir yang mengerikan. Ia pun sangat penasaran bagaimana si ibu itu mendapatkannya. Seminggu setelahnya, sang ibu datang lagi ke majelis sang daiyah dan berkata padanya, "Sungguh, setelah aku menyedekahkan kalung itu, hidupku menjadi sangat tentram." Sang daiyah pun tersenyum, lalu memperlihatkan padanya rambut dan potongan kuku yang berada di dalam kalung tersebut. Dan si ibu pun berkata, "Wahai ustazah, apakah kamu percaya bahwa sejak 15 tahun yang lalu, aku hidup bersama keluargaku seperti orang asing. Lalu setelah aku menyedekahkan kalung itu, tiba-tiba keluargaku menjadi harmonis. Kami makan di meja yang sama, dan hubunganku dengan suamiku menjadi sangat mesra, seperti baru pertama kali bertemu. Sesungguhnya aku mendapatkan kalung itu karena hadiah dari sahabatku sendiri, yang mana ia adalah sepupu suamiku." Sang daiyah pun sangat terkejut ketika mendengar sendiri akan adanya rasa iri dan dengki yang begitu besar berasal dari orang terdekatnya. Ia pun berkata pada sang ibu, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sekarang aku tahu mengapa para ulama terdahulu berkata, berhati-hatilah dari musuhmu 1 kali, dan berhati-hatilah dari temanmu 1000 kali. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.